Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus bekerja dan menerjemahkan setiap renungan ini dengan bahasa yang bisa kita mengerti. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa jika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat yang daripadamu supaya setiap firman yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara belajar firman Tuhan dari seorang tokoh Alkitab. Kita akan belajar yaitu dari Daud. Dan saya beri judul firman Tuhan pada hari ini yaitu menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6, Alkitab berkata, "Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya." Saudara, di ayat ini menceritakan waktu itu Daud sedang pergi berperang dengan tentara-tentaranya. Daud dan tentara-tentaranya pergi berperang ke suatu tempat. Kemudian keluarga Daud dan keluarga tentara-tentaranya ditinggalkan di Siklak tanpa penjagaan. Sehingga waktu itu tidak ada penjaga, keluarga Daud, keluarga pasukan-pasukannya sendirian, saudara. Gak ada tentara yang menjaga. Tiba-tiba ada pasukan Amalek waktu itu menyerang Siklak. Dan ketika Siklak ini diserang, maka keluarga Daud dan keluarga pasukan Daud ditawan oleh orang-orang Amalek. Dan ketika Daud pulang setelah berperang ke Siklak, mereka sangat kaget sekali. Daud dan tentaranya kaget karena keluarga mereka semuanya sudah ditawan. Terus kemudian Siklak sudah dibakar habis, dijarah oleh orang-orang Amalek. Waktu itu Daud dan seluruh pasukannya menangis. Dan Alkitab berkata Daud sangat terjepit. Daud mengalami stres yang sangat tinggi. Dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan hartanya, dan waktu itu di saat yang bersamaan pasukan-pasukan Daud memfitnah Daud bahwa Daudlah penyebab keluarga pasukannya ini ditawan oleh orang Amalek, sehingga seluruh pasukan Daud akan melempari Daud dengan batu. Nah, saudara bisa bayangkan Daud stres waktu itu. Dari dalam dia stres karena kehilangan keluarga dan hartanya. Dari luar dia stres karena akan dibunuh oleh para pengikutnya. Saya yakin stres ini kalau kita alami, kita juga bisa stres juga Bapak Ibu Saudara. Karena ini ibarat orang yang sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah sakit ditambahin sakit. Daud sangat stres sekali ketika merasakan permasalahan yang begitu besar. Nah, apa yang dilakukan Daud ketika dia mengalami stres yang sangat tinggi, mengalami keadaan yang terjepit, mengalami pergumulan yang bertubi-tubi? Apa yang dilakukan Daud? Alkitab berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ketika Daud tertekan, ketika Daud stres, ketika Daud kehilangan anak, istri, keluarganya, kehilangan hartanya, yang Daud lakukan adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Mungkin kalau saya dramakan, ketika semua itu terjadi dalam hidup Daud, ketika dia stres, Daud langsung berdoa mungkin pada waktu itu. Dia kuatkan kepercayaannya kepada Tuhannya. Dia langsung memperkatakan perkataan-perkataan iman. Mungkin Daud berkata, keluargaku akan kembali lagi kepadaku. Tuhan akan memberikan mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menolong. Tuhan akan berperkara. Tuhan akan memberikan mujizatnya. Mungkin itu yang dikatakan oleh Daud, saudara. Karena dia sedang menguatkan kepercayaannya, menguatkan imannya kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan ayat selanjutnya,
setelah Daud menguatkan kepercayaannya, memperkatakan perkataan yang positif, membangkitkan kembali kepercayaannya kepada Tuhan, maka yang terjadi, Daud dan pasukannya mengejar orang Amalek, kemudian melawan mereka dan bisa kembali mengambil anak istrinya, keluarga pasukannya, dan seluruh hartanya. Alkitab mencatat tidak ada yang berkurang satupun. Tuhan memberikan kepada Daud karena Daud menguatkan imannya kepada Tuhan ketika menghadapi persoalan. Bukan sibuk mengatur strategi, tapi Daud yang pertama kali dia lakukan adalah menguatkan imannya kepada Allah, menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Nah saudara, di hari-hari ini saya tidak tahu apa pergumulan saudara. Mungkin ada banyak masalah yang menimpa kehidupan kita dalam segala bidang kehidupan, pekerjaan, kesehatan, keluarga, karir, hubungan kita dengan orang lain. Mungkin bertubi-tubi masalah itu menimpa hidupmu. Tetapi saya mau mengingatkan berdasarkan firman Tuhan yang kita baca. Jangan sibuk dulu susun strategi. Jangan sibuk dulu lari sana lari sini. Yang pertama, mari sibuk dulu untuk kuatkan iman kita. Saudara harus berani perkatakan perkataan iman. Tuhan Allah menyertaiku. Tuhan Allah memberikan mujizat. Tuhan Allah akan menolongku. Mari kuatkan kepercayaan kita. Saya masih ingat ketika waktu kecil saya bersama dengan orang tua saya. Ketika saya diajak oleh orang tua saya, entah itu makan atau entah itu jalan-jalan, saya tidak merasa khawatir sedikit pun tentang apa yang nanti saya minta. Karena ketika orang tua saya mengajak, orang tua saya juga akan provide saya, akan sediakan, akan kabulkan apa yang saya minta. Misalnya kalau diajak beli mainan pada waktu itu. Biasanya anak-anak kecil ketika mau merayakan Natal, diajak oleh orang tua untuk beli mainan, disuruh pilih di toko mainan, mainan apa yang saya suka, dan kemudian saya pilih sebagai hadiah Natal orang tua kepada saya. Dan apapun yang saya pilih, orang tua saya akan memberikannya. Tidak ada rasa tidak percaya di situ. Nah, Tuhan ingin juga kita seperti itu. Ketika saudara mengalami persoalan, percaya saja. Mari kuatkan iman kita, maka Tuhan akan membuka jalan keluar. Sakitmu akan Tuhan sembuhkan, pergumulanmu akan Tuhan jawab. Tuhan akan memberikan mujizat kepada saudara. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Meteraikan di dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya, menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.